Hai sahabat Arti, apa kabar semuanya? Sudah lama ya saya tidak menyapa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Pegawai honorer di Pemda Nunukan Kalimantan Utara ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Pria berinisial YS tersebut meninggal dengan luka senjata tajam di bagian leher pada Selasa 25 Juni dini hari lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa korban dihabisi oleh kekasihnya, seorang janda 6 anak berinisial B berusia 38 tahun. Kesal tak kunjung dinikahi usai 3 tahun jalin hubungan asmara. Bahkan sudah tinggal bareng, seorang janda 6 anak nekat membunuh kekasihnya. Kejinya lagi si janda ini, malah berulah dengan membuat skenario palsu, jadikan mantan iparnya sebagai kambing hitam atas pembunuhan yang dilakukannya. Begini kisah selengkapnya. Yohanes Sutoyo yang berusia 44 tahun adalah warga Jalan Pembangunan Kelurahan Nunukan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara. Namun sekitar 2 tahun belakangan, Yohanes yang akrab disapa Yoyo ini diketahui juga tinggal di Jalan Tanjung, RT 12 Nunukan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara. Di usianya yang tak muda lagi, rupanya memang Yohanes ini sebenarnya memang masih berstatus lajang. Ia diketahui telah sekitar 10 tahun mengabdikan dirinya bekerja sebagai staf honorer bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan. Sosoknya dikenal pendiam, baik hati, dan sangat cekatan dalam bekerja. Ia juga tak segan membantu pegawai lain dalam urusan administrasi dan berkas-berkas kerjasama Pemda. Namun tanpa setahu keluarganya, sudah sejak 2 tahun belakangan, Yohanes ini juga tinggal di sebuah rumah sederhana yang beralamat di Jalan Tanjung RT 12, Nunukan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara. Di rumah tersebut ternyata Yohanes ini tinggal bareng bersama seorang wanita berinisial BA, alias Emi berusia 38 tahun, dan ketiga anak bawaan Emi. Kepada warga sekitar Yoyo ngakunya sudah nikah siri dengan Emi ini. Padahal sebenarnya mereka hanya tinggal bareng saja, layaknya suami istri alias kumpul kebo. Warga sekitarnya pun mengetahui pekerjaan Yoyo, yang seorang pegawai honorer di Pemkab Nunukan. Kesehariannya ia tampak datang ke rumah itu saat petang menjelang malam, dan pergi lagi di pagi harinya. Hanya saja pasangan Yoyo dan Emi dikenal sebagai pasangan yang tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitarnya. Hingga tiba pada hari Selasa, 25 Juni 2024, salah seorang tetangga atas nama Alim Bahri, di hari itu sekitar pukul 3 dini hari mendengar salah satu anak Emi mengetuk pintu rumahnya. Namun oleh Alim si tetangga ini, sempat diabaikan karena mengira anak itu mencari salah satu anak Alim untuk diajak jogging. Tapi beberapa saat kemudian, Alim dibangunkan oleh anaknya yang mengatakan jika Yohanes, bapak dari temannya, dipotong orang. Mendengar itu Alim terkejut, bergegas bangun, lalu mengajak beberapa tetangga sekitarnya untuk menuju rumah Yohanes. Kala itu warga melihat Yohanes alias Yoyo sudah terkapar bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian leher dan dadanya, namun masih dalam keadaan sadar. Kepada para tetangga, Emi mengatakan bahwa Yohanes ditikam oleh orang yang disebutnya adalah Unding, mantan adik ipar Emi, yang katanya datang ingin memperkoas Emi. Untuk lebih meyakinkan warga, Emi sengaja membawa satu celana jeans dan sandal selop hitam yang dikatakannya milik Unding si pelaku. Karena tak berani menyentuh korban, warga menghubungi ketua RT setempat untuk melaporkannya pada polisi. Hanya saja rupanya Yohanes ini tak mampu bertahan lama. Ia kemudian meninggal dunia akibat kehilangan banyak darah sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun baru pada pukul 8.30 pagi hari itu, Emi datang ke Polsek Nunukan melaporkan adanya kejadian pembunuhan yang terjadi di rumahnya. Saat itu Emi selaku pelapor menjelaskan pada petugas bahwa sebelum peristiwa, dia bersama korban sedang tidur, namun tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya yang menurut Emi, pria itu adalah Unding yang merupakan mantan adik ipar Emi. Pria itu katanya datang dengan membawa pisau yang katanya saat itu hendak memperkoas Emi. Lalu korban yakni Yohanes yang terbangun sempat berkelahi dengan pria itu, namun malah ditikam oleh pria tersebut.
Dari adanya laporan tersebut awalnya, polisi, gabungan dari Polres dan Polsek Nunukan melakukan pengecekan dan mengolah TKP dengan memeriksa sekitar 8 saksi. Namun dari hasil penyelidikan serta keterangan para saksi, diketahui fakta bahwa si Unding yang dituduh oleh Emi saat kejadian terbukti tidak berada di TKP tapi berada di kebunnya. Namun demi memperoleh keterangan lebih lengkap, Unding dan anaknya memang sempat diamankan. Bahkan untuk membuktikan dirinya tak terlibat, di hadapan polisi Unding coba memakai celana yang ditunjukkan oleh Emi, yang katanya miliknya itu, dan ternyata terbukti ukuran celana tersebut tak sesuai atau tak muat di tubuh Unding. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, akhirnya polisi memperoleh bukti bahwa pelapor yakni BA alias Emi inilah pelaku sebenarnya. Dan hal ini juga didukung oleh saksi-saksi yang ada. BA alias Emi yang berusia 38 tahun ini ternyata sebenarnya adalah seorang janda yang sudah pernah 3 kali menikah. Dan dari ketiga pernikahan tersebut, Emi memiliki 6 orang anak. 3 anaknya dirawat oleh keluarga mantan-mantan suaminya dan 3 anak lainnya ikut tinggal bersamanya di rumah yang menjadi TKP. Emi bercerita mulai berkenalan dengan Yohanes pada akhir tahun 2020. Lalu sejak pertengahan tahun 2021, mereka menjalin hubungan asmara, lalu sepakat tinggal bersama. Dengan mengaku sebagai pasangan suami istri siri pada warga sekitar tempat tinggalnya. Emi akhirnya pun mengakui memang sering terjadi cekcok antara dirinya dengan korban. Hal itu pun bahkan sering diketahui oleh anak-anaknya. Menurut Emi, disebabkan karena Emi merasa kesal pada Yohanes yang tak kunjung menikahinya meskipun Emi sudah sering bertanya terkait kepastian status hubungan mereka. Juga lantaran sudah selama hampir 3 tahun, mereka tinggal bersama layaknya suami istri. Emi mengaku merasa malu pada teman-teman dan tetangganya, yang belakangan sudah mulai sering bertanya terkait status hubungannya dengan korban. Dari pengakuannya, perbuatan itu dilakukannya pada Selasa 25 Juni, sekitar pukul 2.30 dini hari. Dengan menggunakan pisau dapur sepanjang 20 cm, ditikamnya leher dan dada Yohanes saat pria itu sedang tidur pulas. Emi bergegas mencuci pisau yang telah berlumuran darah itu, lalu mengembalikannya ke tempat sendok. Polisi menduga pelaku yang panik karena ternyata polisi turun tangan, lalu spontan mencari kambing hitam untuk menutupi perbuatannya dengan menuduh Unding mantan adik iparnya. Padahal dari keterangan beberapa saksi sekitarnya, sosok Unding cukup akrab dengan keluarga itu, bahkan sering dimintai tolong oleh pelaku untuk banyak hal. Sementara itu celana jeans yang dikatakan merupakan milik Unding, ternyata sebenarnya adalah milik Emi si pelaku sendiri. Dari hasil visum yang dilakukan di RSUD Nunukan, Yohanes Sutoyo dipastikan meninggal karena kehabisan darah akibat luka tusuk yang di bagian lehernya sedalam 5 cm yang mengenai urat nadinya. Sedangkan luka tusuk di bagian dada, meskipun tidak mengenai organ vitalnya, tapi juga cukup dalam. Dari keterangan adik kandung korban atas nama Agustinus, pihak keluarganya menerima kabar meninggalnya korban pada siang hari usai kejadian. Kala itu keluarga mendengar jika Yohanes telah tewas karena dibunuh oleh kekasihnya, yang bahkan keluarganya pun belum tahu orangnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BA alias Emi ini dikenakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yuk, kita ambil pembelajaran ya dari setiap kisah dan kasus yang ada. Jadikan itu semua sebagai pengingat kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang sama. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa korban dihabisi oleh kekasihnya, seorang janda 6 anak berinisial B berusia 38 tahun. Keduanya diketahui sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Adapun sebelum berpacaran, pelaku pernah menikah sebanyak 3 kali.